Di suatu minggu pagi, rumah Sam didatangi oleh Kelly dan Nicole yang sudah berjanji akan mencuci mobil Sam. Tidak begitu jelas penyebab kenapa malah mereka berdua yang mencuci mobil itu. Namun ini seperti suatu kebiasaan di mana murid di sana memberikan bantuan pada gurunya secara sukarela. Dan nanti guru tersebut akan memberikan reward berupa voucher yang mungkin berguna untuk menambah nilai mereka di sekolah. Kebetulan saat itu pacar Sam, Barbara, juga sedang berkunjung ke rumah Sam dan nampaknya akan segera pulang. Kelly yang naksir dengan Sam nampak sewot melihat Barbara. Kelly dan Nicole pun melanjutkan hajat mereka, yaitu mencuci mobil Sam. Dan dari pemandangan ini, saya juga baru sadar kalau kegiatan mencuci mobil juga bisa menjadi ritual yang sungguh menggemaskan. Menyenangkan. Setelah beberapa lama, Sam menghampiri Kelly dan Nicole yang nampak sudah selesai mengelap mobilnya. Sam memuji hasil kerja gadis-gadis itu sebagai basa-basi. Nicole pun menagih vouchernya. Sam bilang akan mengambilkannya ke dalam rumah. Dengan senyum licik, Kelly segera menyuruh Nicole untuk pulang. Saat mengambil voucher di ruang tengah rumahnya, terdengar suara pintu terbuka. Sam pun mengecek siapa yang masuk ke dalam rumahnya tanpa permisi. Ternyata Kelly dengan pakaian dan celana basah menerawang dengan sorot mata sayu sudah berada di dalam rumah. Berdirinya Kelly di ruangan tersebut disambut pula dengan berdirinya sesuatu dalam diri Sam. Scene pun beralih saat Kelly keluar dari pintu rumah Sam dengan muka kesal dan menahan tangis, lalu berlari pulang. Suatu hari, ibunya Kelly yang lagi asik berpeluh ria diganggu dengan telepon dari sekolah Kelly, yang melaporkan kalau hari itu Kelly tak masuk sekolah. Telepon itu merubah mood ibu Kelly dan langsung menghentikan kegiatan panasnya tadi. Ibu Kelly pun menelepon Sam untuk mencari anaknya, namun Sam juga tidak mengetahui keberadaan Kelly. Tak lama terdengar suara tembakan dari luar rumah keluarga Kelly. Ternyata Kelly sedang berlatih menembak di sana. Ibu Kelly pun bilang pada Sam kalau dia sudah menemukan Kelly. Gelagat ibu Kelly nampak aneh. Dia mulai berbicara dengan genit pada Sam. Namun Sam nampak tidak tertarik dengan obrolan tersebut dan segera menutup telepon. Ibu Kelly pun langsung menanyakan kondisi putrinya itu. Seketika Kelly menangis di hadapannya dan bilang kalau dia rindu dengan sang ayah. Di sini terungkap bahwa ayah Kelly sudah meninggal dunia karena bunuh diri, namun tidak diketahui alasannya. Sambil sesenggukan, Kelly bilang kalau dia diperkosa oleh Sam. Ibu Kelly kaget luar biasa. Mereka pun langsung melaporkan peristiwa itu di kantor polisi. Polisi langsung meminta keterangan Kelly atas apa yang terjadi pada dirinya. Sambil menangis, Kelly menceritakan semuanya. Setelah selesai meminta keterangan dari Kelly, salah satu detektif yang bernama Gloria menyatakan dia tidak percaya pada apa yang dibilang Kelly. Kelly bisa saja menjebak Sam. Namun detektif Ray menyanggah bahwa ada kemungkinan Sam memang benar melakukannya, karena dia cukup terkenal dengan keplayboyannya. Mendengar desas-desus yang ada, kepala sekolah SMA tempat Sam mengajar langsung mengkonfirmasi kebenaran peristiwa tersebut pada Sam dan bilang kalau Sam perlu bantuan pengacara. Dengan gusar Sam bilang mana ada pengacara yang berani melawan keluarga Kelly yang terkenal kaya dan berpengaruh di kota itu. Atas saran kepala sekolah, Sam pun mendatangi seorang pengacara bernama Ken. Di kantor Ken, Sam menceritakan perkara sesuai versinya. Kasus ini mulai mempengaruhi hubungan Sam dengan orang-orang sekitarnya, termasuk Barbara pacarnya. Dengan tegas ayah Barbara melarang Sam untuk menemui putrinya lagi. Kebetulan ayah Barbara adalah pengacara dari keluarga Kelly. Teror juga diberikan oleh keluarga Kelly yang menyuruh orang untuk mencelakai Sam dengan menceburkan mobilnya ke sungai lalu memukuli Sam. Sam tak melaporkan teror tersebut karena menurutnya percuma saja, karena pihak berwenang akan tunduk pada keluarga Kelly. Suatu hari, Ray dan Gloria mendapatkan laporan dari salah satu murid Sam yang bernama Suzy. Suzy mengaku kalau dia juga pernah diperkosa oleh Sam. Suzy pun menceritakan kejadiannya dengan cukup emosional, dan satu pernyataan Suzy tentang Sam sangat mirip dengan keterangan yang diberikan oleh Kelly kemarin. Atas dua laporan perkosaan tadi, akhirnya Sam pun dimasukkan ke penjara. Kasus ini cukup menyita perhatian publik, sehingga pada hari persidangan banyak warga yang hadir dan wartawan yang meliput jalannya sidang. Saat Kelly bersaksi, semua terlihat lancar. Nampak posisi Sam terpojok atas pernyataan-pernyataan Kelly. Namun semua berubah ketika Suzy yang bersaksi. Ken berhasil memojokkan Suzy dengan bilang sebulan setelah Sam memperkosa Suzy, Suzy malah menelepon Sam untuk meminta bantuan. Menurutnya hal itu tak masuk akal. Bagaimana bisa korban perkosaan malah meminta bantuan pada pemerkosanya? Akhirnya Suzy yang terpojok mengaku bahwa dia diajak oleh Kelly untuk menjebak Sam. Kelly kesal karena ibunya sudah mantap-mantap dengan pria yang ditaksirnya. Suzy pun ingin mencelakai Sam karena tidak membantunya saat kesusahan. Akhirnya sidang pun ricuh. Di mobil, Sam dan Ken terlihat bahagia karena bisa memenangi kasus yang menurut mereka akan sangat susah untuk dimenangkan.
Akhirnya keluarga Kelly meminta Sam untuk berdamai dengan menawarkan uang yang sangat besar. Sam pun setuju. Di kantor Ken mereka menandatangani surat perdamaian. Sam yang merasa nama baik dan keamanannya mulai terancam memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Di hari terakhirnya pun masih saja diganggu oleh makian Kelly yang tak terima ibunya membayar Sam dengan menggunakan uang warisannya nanti. Nah, tibalah part yang paling anjing menurut saya, di mana Sam singgah di sebuah hotel dan memasuki salah satu kamar, yang ternyata di dalam kamar sudah ada Kelly yang menodongnya dengan sebotol anggur. Jadi peristiwa yang selama ini terjadi hanya rekayasa mereka saja untuk bisa mendapatkan uang dari ibu Kelly yang super kaya. Dan surprise tak cukup hanya sampai di sana. Tiba-tiba muncullah Suji yang nampak akrab dengan mereka. Penipuan ini jelas didalangi oleh mereka bertiga. Kelly yang nampak horny pada Sam terus saja menciuminya, dan tak ingin peluang pergi begitu saja, Sam pun mengikut sertakan Suzy di pergumulan mereka. Akhirnya terjadilah adegan-adegan panas yang sedari tadi dinanti. Ray yang tak ingin menyerah begitu saja mempercayai instingnya bahwa semua kejadian ini hanya rekayasa belaka. Dia pun mulai menginvestigasi Sam, Kelly, dan Suzy. Ray juga mulai mengadu domba ketiga orang ini dengan bilang bahwa nantinya mereka akan saling mengkhianati. Apa yang dikatakan Ray cukup mempengaruhi psikis Suzy. Lalu dia pun mendatangi kediaman Kelly. Sam pun berbicara dengan mereka lewat telepon dan berusaha menenangkan situasi. Suzy yang masih saja kalap memulai pertikaiannya dengan Kelly. Mereka lalu baku hantam di kolam renang. Namun tiba-tiba entah ada angin apa, mereka langsung saling beradu bibir dan akhirnya beradu gesek. Ternyata kejadian itu direkam Ray dengan menggunakan handycam. Lalu dia menunjukkan videonya pada rekan kerjanya untuk membuktikan apa yang selama ini dia katakan adalah benar, bahwa kasus ini merupakan rekayasa penipuan dari Sam, Kelly, dan Suzy. Tapi terlihat rekan kerjanya tak setuju dengan opini Ray itu. Suatu malam di sebuah pantai yang sepi, Sam, Kelly, dan Suzy sedang berkumpul dan mabuk di sana. Mereka semacam melakukan pesta perpisahan karena akan pergi ke tujuan masing-masing setelah membagi uang hasil penipuan kemarin. Saat Kelly mengambilkan selimut di mobil, terdengar suara jeritan Suzy di kejauhan. Ternyata Sam dan Kelly sudah merencanakan terlebih dahulu untuk menyingkirkan Suzy dalam pembagian uang tersebut. Sam pun menguburkan mayat Suzy di sebuah rawa, sementara Kelly hanya menunggu di mobilnya. Karena sudah beberapa hari Suzy menghilang, Ray dan Gloria pun mencarinya ke rumah. Di sana mereka hanya mendapatkan hasil nihil karena orang tua angkat Suzy terkesan cuek anaknya menghilang. Ini dikarenakan Suzy terkenal bandel di lingkungannya, sehingga orang tua angkatnya tak heran Suzy tidak pulang selama beberapa hari terakhir. Ray mulai mendatangi tempat yang biasanya Suzy kunjungi, dan tibalah dia bersama teman Suzy di pantai tempat Sam dan Kelly membunuh Suzy. Di sebuah kapal tua di pinggir pantai, dia menemukan percikan darah dan potongan gigi. Dia pun berasumsi bahwa itu adalah milik Suzy. Lalu dia mengerahkan para polisi lainnya untuk menyusuri pantai itu. Gloria yang kebagian tugas mengawasi Sam di hotel ternyata ketangkap basah oleh Sam sendiri. Sam pun mengajak Gloria masuk ke kamar hotelnya dan memberikan sebuah arsip yang menyatakan bahwa Kelly memiliki penyimpangan seksual dan berpotensi untuk bisa menghilangkan nyawa orang lain. Sam lalu pergi untuk pindah ke tempat baru dengan memakai taksi. Di depan rumah Kelly, Ray yang bertugas mengawasi Kelly ditelepon oleh Gloria. Gloria bilang kalau Sam sudah pergi, tapi Ray bilang kalau darah yang ditemukannya di pantai cocok dengan DNA Suzy. Gloria yang merasa arsip yang diberikan oleh Sam tadi cukup valid, berkata mungkin yang melakukan semuanya itu adalah Kelly. Ray memaksa masuk rumah Kelly. Di sana dia dan Kelly terlibat adu fisik, lalu terdengar 3 kali letusan tembakan. Dan keluarlah Ray dari kamar Kelly dengan erangan kesakitan dan luka tembakan di lengan. Ibu Kelly datang dan mengecek ke dalam kamar anaknya. Tak lama terdengar jeritan darinya setelah melihat kondisi Kelly. Di kantor polisi, Ray memberikan laporan tentang kejadian yang baru saja terjadi. Dia bilang kalau menembak Kelly merupakan upayanya untuk membela diri, dan akhirnya Ray diberhentikan dari kepolisian. Pihak berwenang pun mengambil kesimpulan bahwa yang membunuh Suzy adalah Kelly. Di sebuah pantai nampak Sam sedang menikmati keindahan panoramanya sambil berjemur. Lalu dia masuk ke sebuah penginapan tepat di pinggir pantai. Dan sekali lagi saya teranjim-anjim. Ternyata di sana sudah ada Ray yang baru saja selesai mandi, dan sudah bisa ditebak mereka bersekongkol untuk mendapatkan apa yang sekarang bisa mereka nikmati. Sam terlihat sewot karena menurutnya Kelly tak perlu dibunuh untuk melancarkan aksi mereka. Ray menyanggah bahwa polisi akan lebih percaya kalau kesalahan dibebankan pada Kelly.
Sam mengajak Ray untuk berlayar menikmati liburan mereka. Ray bingung kenapa Sam memilih kapal tanpa mesin sehingga dirinya harus repot untuk mengencangkan layar kapal itu. Sam bilang kalau tali layarnya tersangkut di bagian bawah kapal dan menyuruh Ray memeriksanya. Namun saat Ray memperhatikan bagian bawah kapal, Sam langsung membanting haluan yang menyebabkan Ray terjatuh di lautan. Ray beruntung karena tangannya masih sempat meraih tali layar. Dia pun kembali naik ke kapal dan menyerang Sam. Dia tahu Sam akan mencelakakannya. Sam yang terpojok mendapat sebuah bantuan. Tiba-tiba amukan Ray terhenti oleh lesatan anak panah kecil yang melukai paha kirinya. Dan surprise, itu adalah Suzy yang ternyata belum mati. Tapi kali ini dengan rambut palsunya. Tanpa banyak cincong, Suzy lalu melepaskan lagi sebuah anak panah tepat di bahu kiri Ray. Serta-merta, Ray jatuh ke lautan dengan darah yang mengucur di sekelilingnya. Sam dan Suzy pun bersantai sambil minum-minum. Sam yang disuguhi minuman oleh Suzy nampak ragu untuk meminumnya. Sambil bercanda, Suzy bilang dia tidak akan membunuh Sam karena dia tidak mengerti cara mengemudikan kapal. Karena memang hanya ada mereka berdua di kapal itu. Sam pun tanpa pikir panjang lagi menenggak minuman itu. Saat ngobrol, tiba-tiba Sam merasakan sakit di perutnya. Ternyata kecurigaan di awal tadi benar, bahwa Suzy akan menyingkirkannya juga. Kali ini Suzy memasukkan racun ke dalam minuman Sam tadi. Sam yang sempoyongan terjatuh dari kapal karena terbentur layar yang dilonggarkan oleh Suzy. Di bagian ini, saya belum juga paham saat Gloria yang sedang cuti bekerja mendatangi kediaman ibu angkat Suzy. Di sana dia menemukan fakta mencengangkan bahwa Kelly, ibu Kelly dan Suzy memiliki hubungan darah. Di mana ibu Kelly dan Suzy ternyata adalah saudara kandung dan otomatis Kelly adalah keponakan dari Suzy. Dan saat ingin pulang kembali, Gloria dikejutkan kalau Suzy ternyata hobi berlayar dan bisa mengemudikan kapal. Selain itu, Suzy juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga dia bisa melakukan apapun yang direncanakannya. Kembali ke kapal, di mana film ditutup dengan scene Suzy dengan santai mengemudikan kapal di tengah lautan lepas. Sorry, it's DJ.